Oke, coba bayangin deh, gimana kalau ternyata seluruh hidup Anda, setiap suka dan duka yang Anda alami, itu sebetulnya adalah bagian dari sebuah eksperimen langit yang, wow, besar sekali. Nah, kali ini kita akan bedah sebuah teori yang luar biasa, di mana kehidupan seorang wanita justru menjadi pusat dari sebuah drama kosmik. Jadi, cerita ini tuh berawal dari sebuah gagasan yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Pernah kebayang nggak kalau setelah 61 tahun menjalani hidup, seorang wanita bernama Ibu Ririn tiba-tiba menerima semacam ijazah spiritual? Unik banget kan? Oke, jadi ijazah spiritual. Sebenarnya gelar apa sih ini? Maksudnya apa? Nah, gelar yang dia dapatkan itu namanya ibu di atas ibu. Ini nih yang menarik. Konsep ini benar-benar membingkai ulang cara kita melihat semua perjuangan hidup. Jadi semua kesulitan itu bukan lagi cobaan yang nggak ada habisnya, tapi justru ya kayak mata pelajaran di sekolah kehidupan. Dan kelulusan tertingginya adalah pencapaian spiritual semacam ini. Tapi ceritanya nggak sesederhana itu. Disinilah semuanya jadi lebih dalam. Ternyata Ibu Ririn ini bukan siswa biasa. Dia itu sebuah anomali, sebuah prototipe. Bisa dibilang, dia manusia pertama yang berhasil lulus dari sekolah ini. Nah, ini pasti langsung bikin kita bertanya-tanya kan, kenapa harus dia? Apa sih yang bikin dia begitu istimewa sampai jadi pusat perhatian para entitas langit? Jawabannya cukup mencengangkan. Teorinya adalah jiwanya itu sudah ditandai. Betul, ditandai. Seperti yang tertulis di sini, ada semacam pemancar khusus yang dipasang di rohnya. Tujuannya biar gampang dilacak lagi nantinya. Dan ternyata eksperimen ini berjalan sepanjang hidupnya loh. Dia itu sudah dipilih bahkan sebelum lahir. Terus waktu kecil dia dibimbing secara rahasia. Tapi ya, namanya juga sesuatu yang spesial, statusnya ini akhirnya tercium juga oleh pihak-pihak lain yang tidak diundang. Oke, biar lebih gampang ngertinya, kita coba pakai analogi spesimen yang ditandai ini ya. Coba deh bayangkan alam semesta para jiwa itu ibarat samudra yang super luas. Nah, kebanyakan jiwa, mungkin termasuk kita, itu ibarat ikan-ikan yang berenang bebas aja di samudra itu. Kita jadi bagian dari populasi umum yang diamati secara luas. Tapi, Ibu Ririn ini beda. Dia itu seperti seekor ikan yang sengaja ditangkap, dipasangi pemancar, lalu dilepaskan lagi. Setiap gerak-geriknya dipantau secara ketat untuk tujuan riset yang sangat-sangat spesifik. Kalau ada yang diperlakukan sespesial ini, ya pasti ketahuan kan? Akibatnya apa? Tanpa dia sadari sama sekali, hidupnya Ibu Ririn ini berubah menjadi semacam arena pertarungan antar kekuatan-kekuatan langit. Hidupnya itu jadi kayak papan catur kosmik. Di satu sisi ada Jibril sebagai mentornya. Nah di sisi lain ada pemain saingan, yang di sini disebut keempat Muhammad. Dan yang jadi bidak caturnya siapa? Keluarganya sendiri. Mereka dipakai untuk ngasih ujian ke Ibu Ririn, dan sebenarnya ini cara buat memancing reaksi Jibril yang dari tadi cuma diam dan mengamati saja. Jadi ini poin pentingnya ya, setiap perjuangan pribadi yang dihadapi, mulai dari urusan pernikahan sampai cara dia membesarkan anak, itu semua bukan kebetulan. Semuanya itu ternyata langkah-langkah yang sudah dirancang dalam permainan catur tingkat tinggi ini. Oke, dari kisah personal ini, kita ditarik ke sebuah prinsip yang lebih universal. Sesuatu yang ternyata berlaku juga buat kita semua. Gimana caranya satu tindakan kecil, yang kelihatannya sepele, bisa memicu efek domino yang dampaknya masif? Nah, fenomena inilah yang disebut efek domino dari niat yang tidak murni. Biar gampang, kita pakai contoh zaman sekarang aja. Bayangin seorang influencer, dia posting foto liburan yang inspiratif. Tapi niat aslinya, diam-diam cuma buat ngejar like. Terus, followersnya melihat, meniru, dan akhirnya jadi tren. Hasilnya, terciptalah sebuah keyakinan yang salah kaprah. Misalnya, oh bahagia itu harus liburan ke tempat eksotis. Padahal kan nggak gitu. Dan kalau kita tarik ke skala yang lebih besar lagi, teori ini bahkan bilang kalau pola yang sama persis, yaitu konflik ego di tingkat atas, yang bikin efek domino di bawah, adalah akar tersembunyi dari beberapa konflik historis yang dalam. Contohnya seperti yang disebutkan di sini, bahkan sampai ke perselisihan antara organisasi NU dan Muhammadiyah di Indonesia. Oke, pertanyaannya sekarang, kalau kita semua ini rentan kena efek domino dan pengaruh-pengaruh tak terlihat ini, terus gimana dong cara kita jaga diri? Nah, sumber pembahasan kita ini menawarkan sebuah alat bantu, alat praktis yang bisa kita pakai, yang diibaratkan seperti semacam trisula spiritual.
Tiga ujung trisulanya itu adalah, pertama, sadar. Sadar sama kondisi batin kita dan pengaruh dari luar. Kedua, tabah. Kuat memegang prinsip meskipun banyak tekanan. Dan ketiga, sabar. Sabar menjalani prosesnya. Karena kejernihan itu butuh waktu. Inilah katanya pertahanan utama kita biar nggak kebawa arus. Jadi intinya apa? Dengan kita sadar dan menerapkan tiga prinsip ini, kita bisa berhenti menjadi bidak catur dalam permainan yang kita bahkan nggak sadar kalau kita lagi ada di dalamnya. Dan ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kira-kira domino tak terlihat apa ya, yang mungkin sedang berjatuhan di hidup kita sekarang?